Shalom, jemaat Tuhan. Saya percaya dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan dalam renungan Voice of Hope pada kali ini, saya ingin mendedikasikannya khusus untuk para orang tua dan juga anak-anak yang masih dalam usia mungkin pelajar atau remaja. Saya ingin mengambil tema pada saat ini adalah tetap belajar di era perubahan yang ada. Firman Tuhan terambil dari Amsal 19 ayatnya yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua. Saya bacakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari-hari ini para orang tua telah dan para siswa anak-anak itu telah mulai disibukkan dengan tahun pelajaran yang baru, di mana di tahun pelajaran ini menjadi serasa sangat spesial karena para anak-anak kita atau para siswa masih banyak harus belajar di rumah. Dan bagi orang tua sendiri tahun ini menjadi tahun yang spesial juga karena orang tua pada tahun ini juga harus diminta mendampingi proses belajar bagi anak-anak yang ada. Dan ini bukan merupakan sebuah hal yang mudah bagi para orang tua untuk mendampingi proses belajar bagi anak-anak yang ada, karena ternyata dalam proses pendampingan tersebut terdapat banyak sekali faktor-faktor kesulitan yang dihadapi orang tua dalam proses-proses pendampingan tersebut. Dimulai dari begitu banyaknya beban atau materi pelajaran yang harus dikerjakan, tugas yang dikerjakan anak. Belum juga orang tua sendiri mungkin juga memang tidak punya keterampilan di dalam bagaimana mendampingi anak dalam proses-proses belajar. Sehingga hal ini nampaknya menjadi tidak mudah. Tapi mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang ada bahwa Allah ingin umatnya menjadi satu umat yang bukan cuma rohani. Tapi firman Tuhan bahkan berkata bahwa dia ingin menjadikan umatnya sebagai umat yang berpengetahuan. Mari kita lihat situasi yang kita alami sekarang ini dengan apa yang dialami oleh Adam. Ketika Adam pertama kali ada, dia juga mengalami sebenarnya sebuah kondisi-kondisi yang tidak mudah. Mari kita coba bayangkan kalau kita ada di posisi Adam, bahwa dia diciptakan dengan sebuah lingkungan yang tiba-tiba sudah ada. Mungkin ketika pertama kali diciptakan, dia sudah melihat tanaman itu bentuknya macam-macam. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar. Dia sudah lihat hewan dalam berbagai bentuk yang ada. Cuman kesulitan Adam adalah Adam tidak punya referensi. Di mana dia bertanya, kalau mungkin Bapak Ibu sebagian pernah melihat taman flora, di sana ada tanaman-tanaman yang ada tulisannya, ada referensinya, sehingga kita semua bisa belajar dari sana. Tapi tidak dengan Adam pada waktu itu. Dia sudah ada dalam satu lingkungan yang semuanya sudah tersedia, tapi dia tidak tahu apa-apa, dari mana itu semua, bagaimana semua prosesnya. Sehingga itu tentunya bukan hal yang mudah bagi Adam. Kalau kita lihat Adam ada di Taman Eden, sebagai manusia pertama dia ditempatkan dari satu taman yang namanya Taman Eden. Arti kata Eden salah satunya adalah pleasure, artinya sebuah tempat yang nyaman. Tapi dia terbatas dalam lingkungan yang namanya lingkungan Eden. Dan dari lingkungan itulah dia harus belajar mengeksplorasi seluruh dunia yang ada. Otomatis Adam punya sebuah peran yang sangat besar mengenali seluruh lingkungannya, dan itulah yang disebut dengan proses belajar. Dia harus mengenali segala sesuatunya, semua proses-proses yang ada. Tidak semudah anak-anak kita hari ini. Mungkin anak-anak kita bisa bertanya, ada referensi-referensi yang bisa ditanyakan, dicari sumbernya. Adam tidak punya referensi apapun, sehingga semua prosesnya harus dikenali satu demi satu, satu demi satu. Dan dalam kondisi yang demikian juga Allah juga memberi dia sebuah tanggung jawab yang besar. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-15 di sana dikatakan bahwa Tuhan menempatkan Adam di sana untuk mengusahakan dan memelihara apa yang ada. Jadi tentunya hal itu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan sebuah keterampilan bagi Adam yang harus dia lakukan, yaitu adalah belajar, mengenali segala sesuatunya, tahu segala sesuatunya. Kejadian 2 ayat 15 bahkan Adam harus memberi nama kepada semua makhluk hidup yang ada. Dia harus memberi mereka tujuan, destiny, sebuah makna bagi kehidupan yang ada.
dan itu tentunya bukan hal yang mudah. Jadi saya mau ajak kita semua para orang tua yang sekarang ini lagi banyak mendampingi anak-anak dan para anak-anak sendiri yang sedang berada di rumah. Mari di tengah-tengah semua situasi perubahan ini, kita berada dalam satu kondisi di mana anak berada di rumah, informasinya terbuka begitu besar, kita bisa dapat banyak informasi, tapi di satu sisi kita juga terbatas karena berada di rumah. Seperti Adam, dia dalam area yang luas, tapi dia ditempatkan terbatas di Taman Eden, tapi dia memanfaatkan situasi itu untuk menjadi sebuah proses belajar. Selamat mendampingi anak-anak kita belajar, tetap semangat, dan para anak-anak yang ada, tetaplah belajar. Dunia ini begitu luas, walaupun kita dalam kondisi yang terbatas. Amin.